Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, memang kita harus mengkritisi terus-menerus ya kelakuan dari rezim kita hari ini. Karena kalau nggak dikritik nanti terlena. Dikritik aja masih luar biasa kekehnya, apalagi nggak dikritik. Jadi kita harus terus melakukan kritikan-kritikan. Bagi orang yang bijak, maka kritikan itu akan dianggap sebagai obat yang akan menyembuhkan, yang akan menguatkan. Vitamin lah anggap ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh entah siapa ini, konon katanya bertebaran di berbagai penjuru Jakarta. Apa namanya? Baliho coblos Harun Masiku. Caleg gaib. Kalau bicara gaib kok saya selalu ingatnya ke SMK. Mobil terbaik yang tidak pernah ada catatan di kepolisian mengalami kecelakaan. Luar biasa bukan? Kemarin kan ramai itu apa motor Honda. Rangkanya mudah patah. Kalau motor SMK nggak ada ya produk SMK. Motor di SMK nggak ada ya. Mobil ada ya mobil. Ada gitu. Oke deh, langsung saja kita lihat. Baliho coblos Harun Masiku bertebaran. Siapa yang pasang? Bukan Prabowo kan? Masa Prabowo sudah usia 71 tahun masang-masang baliho? Enggak mungkin. Kalau kubunya Prabowo gimana? Saya tidak mau menduga-duga ya. Tapi kalau kita melihat indikasi pertarungan yang begitu keras, makin cadas antara PDIP dengan Gerindra, ya dalam konteks itu tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat bagaimana Budiman Sujatmiko sudah diambil oleh Prabowo, kemudian diserang oleh PDIP. Itu Budiman itu punya utang miliaran, itu dibayar sama PDIP. Dan macam-macam, luar biasa, tarik menariknya sangat dahsyat, cadas. Ya, dan kita akan langsung lihat saja beritanya ya. Baliho caleg goib Harun Masiku banyak terpasang di Jakarta. Sabtu kemarin ya, ini masih hangat, nggak tahu nih hari ini masih terpasang atau tidak, tapi ini satir level dewa dari yang pasang. Modalnya berapa itu ya? Biaya ininya oke nggak seberapa lah, nggak nyampe 1 juta ya. Tapi dengan bikin rangkanya, bayar orang yang pasangnya, tengah malam barangkali begitu. Dan menjadi perhatian publik Jakarta hari ini. Mungkin dalam waktu dekat akan ada juga di kota Bandung dan di berbagai kota lain. Mudah-mudahan ada. Ya kita butuh hiburan ya. Walaupun ini akan memojokkan PDIP. Muncul banyak baliho bergambar Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan di wilayah Jakarta. Diketahui Harun Masiku merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi yang masuk daftar pencarian orang alias buronan Komisi Pemberantasan Korupsi. Katanya sudah oplas katanya. Dengar-dengar begitu, operasi plastik. Itu kan dibikin seperti perempuan aja udah sekarang mudah katanya begitu ya. Apalagi kalau konon katanya juga pakai pakaian ala muslim. Wah ngaco itu muslimah ya. Terlihat foto Harun Masiku terpasang dalam baliho memakai baju warna merah berlogo PDI Perjuangan. Selain menampilkan wajah Harun Masiku, tertera tulisan pada baliho itu ajakan untuk mencari buronan kasus suap terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Masih ingat Wahyu Setiawan? KPU, Komisioner KPU yang mengumumkan hasil pemilu tengah malam. Yang tidak lama kemudian sekarang sudah menjadi tahanan KPK. Karena terbukti disuap. Kalau sudah terbukti disuap begini, tentu kita pertanyakan juga hasilnya. Ya. Kalau yang ini ketahuan ada indikasi kebohongan, berarti rentetan orang yang sama dalam kasus-kasus yang lain sangat mungkin melakukan. Begitu saja. Kan kita ini harus menggunakan indikasi dari yang sudah terjadi. Masa kita pakai indikasi yang belum terjadi?
Kan janji-janji seperti yang disampaikan PDI Perjuangan kemarin, Bu Mega mengatakan kalau PDIP menang, Ganjar menang, maka warga miskin dipelihara negara. Ya gampang saja, kita lihat aja sebelumnya, bahkan bukan hanya sebelumnya, saat ini yang berkuasa itu kan PDIP. Apakah warga miskin dipelihara oleh negara? Tidak. Kalau kemiskinannya dipelihara artinya diupayakan tetap ada, ya nggak tahu itu hal lain, itu bisa jadi benar dipelihara. Kalau sudah ada warga miskin yang dijaga agar dia tidak menjadi sejahtera, maka setiap menjelang pemilu akan mudah disuap, kan begitu ya. Coblos caleg goib Harun Masiku dengan nomor 0, ayo cari dan tangkap saya, tulis baliho yang ditemukan FIFA pada Sabtu 26 Agustus 2009. Salah nulis, 2023 maksudnya ya. Nah, ini di jalan apa ini ya? Di baliho caleg goib Harun Masiku di sejumlah titik Jakarta terpasang dengan cukup besar. Baliho pencalonan goib Harun Masiku muncul di sejumlah titik seperti di perempatan lampu merah Pasar Santa Tendean, lampu merah Jalan Wijaya. Lampu merah ini strategis dilihat oleh dari berbagai sudut sambil menunggu lampu merah, masih lampu merah kan kelihatan jagoan ini ya. Lampu merah Fatmawati, lampu merah Ragunan, lampu merah Rindam, Condet Jakarta Timur, dan lampu merah PGC Cililitan Jakarta Timur. Diketahui Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu disebut melakukan penyuapan Harun ya, agar menjadi anggota DPR RI dari jalur pergantian antar waktu. Nah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, gimana ya respon KPK ya? Menyatakan Harun Masiku tidak lagi berada di Indonesia. Tapi kita dengar Pak Kresna, ya, Komjen ya sekarang kalau tidak salah, dari polisi mengatakan dia ada di Indonesia. Nah loh, gimana beda-beda ini? Tapi kan sebetulnya bagi kita, mau di Indonesia, mau di Vietnam, mau dimanapun, yang penting segera ditangkap. Kan begitu. Apa ini ketakutan kalau Harun Masiku ditangkap, maka elektabilitas PDIP turun dengan sangat tajam sekali. Mungkin ya, sehingga dijaga aja jangan sampai ditangkap dulu. Pernyataan Asep ini berbeda dari pernyataan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter Polri Irjen ya, bukan Komjen, Krishna Mukti, sebagaimana yang menyatakan Harun berada di Indonesia. Nah, nanti kan rakyat menilai nih mana nih yang paling masuk akal ya, di luar negeri apa di Indonesia. Asep mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa Harun sudah tidak berada lagi di Indonesia dan menduga Harun Masiku keluar lewat jalur ilegal. Memang perlintasan terakhir yang tercatat di imigrasi itu saat masuk. Tidak tercatat kembali yang bersangkutan keluar dari Indonesia. Kami menduga yang bersangkutan tidak melalui jalur resmi. Ya kalau jalur resmi pasti kedetek ya. Karena setelah itu mendapat informasi ada di negara tetangga. Percuma. Ada di sini, ada di Vietnam, ada di Brunei, ada di itu. Ketangkapnya enggak. Kan kita ingin ditangkap ini orang ini. Biar menjadi pelajaran bagi para anggota dewan semua.